Kalau kita nunggu sempurna, siapa yang mau berdakwah gitu? Siapa yang mau mengingatkan orang lain kalau kita harus nunggu sempurna? Pendakwah itu bukan seseorang yang sempurna, tapi seseorang yang sedang jatuh nih. dari tadi tuh sebenarnya aku salfok sama burung yang lewat-lewat itu, aku jadi gagal fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini, kita kedatangan narasumber spesial dari HMPS Unhadi Salatiga. Yang siapa, Mbak? Aku gak kenal aku, Mbak. Ya Allah, jahat banget. Kenal sih kemarin, tapi kan teman-teman belum, mungkin ada yang belum kenal. Saya pengen Mbaknya kenal lagi dong. Padahal aku kemarin jadi host kamu loh. Ih, jahat banget tadi deh, bukan kemarin. Halo semua, kenalin nama aku Anissa Fadilatul, biasa dipanggil Anissa, panggil Fadil juga boleh, Dila juga boleh, panggil sayang jangan. Ya, oke, Kak. Jadi teman-teman, sore ini kita akan membahas mengenai metode dakwah Rasulullah gitu. Mbak Fadil, saya pengen nanya nih. Jadi kan zaman sekarang ini kan udah apa ya, anak-anak milenial. Kita kan udah harus mengenai anak-anak milenial itu harus merubah metode-metodenya juga ya, mungkin ya biar cocok dengan sesuai dengan zaman gitu. Karena oke, Mbak, untuk pertanyaan saya yang pertama nih, keingintahuan saya dan ini juga teman-teman di rumah. Metode dakwah pada zaman Nabi itu gimana? Metode dakwahnya Nabi ke umatnya pada zaman itu gimana sih? Kalau saya belajar nih, dulu itu Rasul tuh berdakwah di Mekah dan Madinah. Kalau di Mekah itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, habis itu terang-terangan, terus beliau berdakwah di luar kota Mekahnya itu. Terus kalau di Madinahnya itu beliau berdakwah di area sekitaran Madinah. Gitulah singkatnya ya. Nah, kalau untuk metodenya sendiri itu Rasul, saya pernah dengar Habib Ja'far di ceramahnya, beliau tuh bilang gini, Rasul itu menyampaikan Islam dengan 3 cara, yaitu A few moments later. Jadi Habib Ja'far itu bilang kalau Islam itu disampaikan dengan 3 cara, yaitu sebarkanlah Islam dengan kegembiraan bukan ketakutan. Yang kedua itu yasir wala tu'asir. Islam itu mempermudah bukan mempersulit. Semisal nih, kalau misalnya kamu nggak bisa sholat sambil berdiri, ya kamu sholat sambil duduk. Kalau kamu nggak bisa sholat sambil duduk, kamu sholat sambil berbaring. Kalau kamu nggak bisa berbaring, ya kamu sholat pakai mata. Kalau masih juga nggak bisa nih, kamu sholat pakai hati. Kalau masih juga nggak bisa, ketahuan banget sini kamu aku sholatin gitu. Wow. Jadi sholatlah lagi jadi sholatin, sholat gitu ya? Ya, terus yang terakhir itu Islam mempersatukan bukan mencerai beraikan. Begitu sih. Jadi konteksnya kalau zaman sekarang mungkin itu ya Kak ya, kayak pejuang pokoknya Indonesia harus dipimpin khalifah, itu juga bener tuh ya. Pendakwah milenial. Gitu. Yang kedua nih Kak, saya pengen tahu lagi nih. Yang kedua, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa dengan tidak mengangkat senjata maka dakwah menjadi lebih aman. Itu tanggapan dari pernyataan itu gimana sih Kak? Sebenarnya kita itu bukan berdakwah untuk aman ya, tapi kita berdakwah itu adalah sebuah keharusan. Rasul dulu sendiri tuh berdakwah nggak menggunakan fisik. Beliau juga punya khalifah kuat, kayak contohnya Umar bin Khattab, sama satu lagi siapa ya, saya lupa. Nah itu beliau itu berdakwah ya dengan lillahi ta'ala gitu. Beliau berjuang dengan politik untuk menegakkan Islam. Nah, dengan perjuangan politik itu, dengan
menegakkan daulah khalifah Islamiyah. Lalu beliau juga berjuang dengan pemikiran bahwa beliau itu ingin merubah pemikiran-pemikiran para jahiliyah terdahulu. Jadi intinya tuh kalau berdakwah dengan tidak mengangkat senjata itu lebih aman. Memang kan kita diajarkan untuk berdakwah ya secara halus. Rasul aja mengajarkan dengan nggak menggunakan fisik gitu, melainkan ya lillahi ta'ala, begitu sih. Jadi gitu ya, selagi bisa halus kenapa harus pakai kekerasan gitu loh. Ya, Selagi bisa dengan kasih sayang kenapa harus pakai senjata gitu ya Kak ya. iya. Kak, Oke, untuk yang selanjutnya nih Kak, saya kepengen apa tuh? tanya. Wah, aku deg-degan nih dari tadi. Ditanyain mulu gitu. Padahal aku juga masih belajar, guys. Tapi banyak banget sih hal-hal yang bisa saya dapetin dan juga teman-teman di rumah dari Kakak itu. Apa yang juga ya Kak, saya pengen nanya nih, apakah berdakwah harus sempurna dulu gitu? Jadi ya, benarkah kita harus menguasai semua ilmu dan harus sempurna dulu akhlak kita, kemudian kita baru boleh dakwah? Apa harus begitu Kak, atau ada opsi lain mengenai hal ini? Menurut saya sih, kalau dakwah itu nggak harus nunggu sempurna ya. Kalau kita nunggu sempurna, siapa yang mau berdakwah gitu? Siapa yang mau mengingatkan orang lain? Sedangkan kita itu ya mengajar kesempurnaan masing-masing gitu loh. Jadi kesimpulannya sekarang ya, terutama di kalangan milenial atau Gen Z lah sekarang sebutannya, mereka pada nggak mau berdakwah, alasannya takut dicap munafik lah, pembohong lah. Kayak percuma aku berdakwah kalau aku nggak bisa menerapkan dakwah itu sendiri di diri aku gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa, kan kamu menyampaikan kebaikan, mengingatkan orang lain tentang kebaikan, sembari kamu juga menerapkan kebaikan itu ke diri kamu sendiri gitu. Nggak apa-apa, yang penting kamu konsisten gitu. Nah, selain kamu berdakwah, kamu tuh juga sembari menjalankan, berusaha menaati perintah-perintah yang udah diberi oleh Allah gitu sih. Jatuh nih. Dari tadi tuh sebenarnya aku salfok sama burung yang lewat-lewat itu, aku jadi gagal fokus. Iya, bagus banget sih soalnya itu. Ya itu burung apa sih? Kita cari tahu sih ya di sini. Jadi gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan nunggu sempurna dulu baru dakwah. Karena tuh manusia tuh gak ada yang sempurna kecuali Rasulullah gitu loh. Iya. Karena manusia itu pasti nggak pernah luput dari dosa dan salah, guys. Pasti, Kalau nggak ada dosa namanya malaikat gitu. ya gitu. Oke, untuk selanjutnya Kak. Nanya lagi boleh ya? Ya, Boleh dong. Kakak, aduh aku deg-degan banget nih. Oke, untuk Apa selanjutnya. kita santai aja. Oke, boleh dong ya. Selanjutnya, bagaimana metode dakwah yang tepat di zaman milenial ini? Zaman ini. Zaman ini ya. Menurutku ya tadi sih harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, kayak nggak dengan kekerasan. Bahwa Islam itu lembut, mempersatukan, nggak mencerai beraikan. Islam itu mempermudah, nggak mempersulit. Islam itu memberikan kebahagiaan, kayak gitu sih. Dan Imam Malik tuh pernah berkata gini, saya dengar juga ini di ceramahnya Habib Ja'far, bahwa Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan juga kata nggak tahu. Jadi kalau kita berdakwah itu ya kita harus tahu Al-Quran sama hadis, gitulah setidaknya. Kalau kita nggak tahu ya nanti gimana kita mau berdakwah gitu, pasti bakalan acak-adul, berantakan gitu. Nanti pasti bakalan menimbulkan kontra pro Dan kontra gitu. ya, pro dan kontra kayak gitu. Saya Kak, ada tambahan lagi nih, saya baru ingat. Jadi kalau kita mau jadi pendakwah ya, seorang pendakwah itu harus dibekali dengan ilmu. Kalau enggak nanti gimana ya, audiensnya, jamaahnya itu pasti bakalan berantakan gitu kalau nggak punya ilmu. Terus yang kedua, seorang pendakwah itu juga harus tepat metodenya, kayak yang saya bilang tadi, harus tepat metodenya. Kalau enggak nanti takutnya para orang-orang itu bakalan
takut, menolak, atau bahkan benci, nggak mau lagi nerima Islam. Bukan karena agamanya ya, tapi karena cara penyampaiannya, ajarannya yang salah kaprah gitu sih. Ya, jadi harus kayak kita harus lihat sikon juga ya kak ya berarti ya. Jangan langsung angkat senjata aja itu jangan. Ya. Yang terakhir ya kak ini. Oke, apa tuh? Yang terakhir deh. Terakhir, janji ya terakhir. Aduh, boleh deh. Tadinya mau nanya banyak sih, cuman yaudah deh, jangan terakhir yaudah. Aku janji karena aku harus menepati sebuah amanah, jadi yaudah janji. Jangan, aku udah tremor ini. Oke, yang terakhir nih kak. Metode yang cocok dipakai untuk anak-anak kecil seperti di SD itu gimana? Mungkin kalau kita mau ngajarin mengenalkan Islam gitu ya pada anak kecil gitu ya, mungkin bisa metodenya pakai dengan jangan ceramah, nanti mereka ngantuk. Kita bisa mulai ceritakan atau mengenalkan kita kayak kisah-kisah Nabi dan Rasul. Terus kita juga bisa kasih mereka tayangan film animasi tentang Nabi dan Rasul kayak gimana gitu. Terus habis itu kita juga bisa mungkin memberikan pengenalan kepada mereka lewat komik-komik berbau Islami, itu juga bisa kayak buku dongeng, itu juga bisa kak. Ya, sekarang marak juga loh teman-teman. Bulan emas saya sering lihat kayak dongeng apa komik cerita Nabi gitu. Sekarang udah banyak ya. Jadi lebih memudahkan ya sekarang. Apalagi kan anak-anak kecil zaman sekarang ya pegangannya udah gadget. Oh iya, jadi pembuatan aplikasi dalam apa pengenalan itu bagus juga ya. Bisa juga pakai aplikasi yang berbau Islami gitu kan, ada juga kan aplikasi atau lewat YouTube gitu juga bisa. Oh iya, Karena zaman sekarang udah serba teknologi kak, serba modern. Jadi pengenalannya juga harus yang apa sesuai dengan zamannya gitu ya kak ya. Sama kita membahas metode ini ya, metode dakwah Rasul. Kita kan sebagai seorang muslim itu wajib berdakwah, dan seiring berkembangnya zaman teknologi yang semakin maju, kita bisa loh memanfaatkan teknologi buat berdakwah gitu sih. Iya. Jadi teknologi harus dimanfaatin buat dakwah ya. Itu nanti maksudnya juga amanah juga sih. Ya nanti kalau kita buat maksiat juga apa jatuhnya juga dosa juga ya kak ya. Berarti memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Kak, ini udah banyak banget pertanyaan yang apa saya sampaikan dan dijawab dengan bagus banget. Makasih banget loh kak, ini saya jadi kayak nambah wawasan banget di sini. Wah, semoga bermanfaat. Amin, masih manfaat banget sih yakin. A few moments later. Banyak apa ya? Oke kak, makasih banyak udah main podcast saya. Podcast kak, podcast. Iya, Ya, terima podcast kasih saya. juga udah undang aku. Iya, makasih banyak. Udah sih sebenarnya makasih juga udah nemenin aku buat diskusi. Terima kasih, ini sama-sama berterima kasih ya. Dan ini Iya. semoga manfaat juga gak cuma buat kita, tapi Semoga juga buat bermanfaat. teman-teman yang nonton juga. Aku punya kata-kata guys. Aku punya kata-kata dari Said bin Jubair. Beliau itu bilang gini intinya tuh kalau kita nunggu sempurna, siapa yang mau berdakwah gitu? Siapa yang mau mengingatkan orang lain kalau kita harus nunggu sempurna gitu? Dan jadi pendakwah itu bukan seseorang yang sempurna, tapi seseorang yang sedang menuju ke level sempurna, menuju ke level untuk mencapai titik sempurna, yaitu surga, meraih surganya Allah. Gitu guys. Jadi pokoknya guys, kalau apa namanya kita sekiranya ada ilmunya pun nggak nggak sebanyak, seberapa. nggak semua harus diusahakan disebarin ke orang lain. Ya, seperti kata Rasulullah, balihu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, Kak. gitu guys. Jadi meskipun satu ayat tetap disampaikan gitu ya kak ya. Betul banget. Baik kak, makasih banyak.
Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat saya juga ini sangat bermanfaat banget. Iya, makasih kembali Kak. Karena cantik. Waduh, salting aku dibilang sama yang lebih cantik. Teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Makasih banyak ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.